saja kepada teman-teman, nanti ketika penandatanganan NPHD itu akan dilakukan simbolis juga oleh kepala dinas dan perwakilan beberapa sekolah. Rencananya itu kalau terjadwal kita masih usulkan di tanggal 2 Mei setelah Perjalanan nanti biasanya. Semoga tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan nanti kita buatkan tadi sekali lagi. Mungkin cukup itu penyampaian awal dari saya untuk BPOB swasta. Setelah ini nanti akan dipandu oleh tim dari Mas Ika dan Mbak Rizky terkait bagaimana proses penginputan SPPLS di Sipol dan juga kelengkapan dokumennya supaya cepat jalan juga. Saya ada keperluan di lantai 2 bersama Pak Sekdis, saya sampai serahkan langsung kepada timnya BPOB swasta yang sepeda Mas Ika dan Rizky. Apabila teman-teman ada kesusahan, pastikan nanti tanya aja semua permasalahannya seperti apa, tuntutannya seperti apa, nanti teman-teman tanyakan ke timnya di sini. Supaya nanti tidak bingung-bingung. Kalau dari WA nanti mungkin teman-teman agak bingung juga. Saya harapkan nanti segera aksi, karena target saya sih awal Mei sudah cair semua untuk BPOB swasta. Cukup demikian dari saya. Terima kasih teman-teman, segera disambung dengan timnya BPOB swasta. Mas Agus lah, Mas Agus Mas-Sulman. Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ankem semua. Saya biar tahu ini benar-benar dari Capdin apa dari lembaga. Itu Mas siapa itu? Pak Ajeng, Mas Anis, Pak Ari, terus Lamongan. Yang DWP Lamongan ini masih off cam. Tolong ankem semua ya. Iya Mas, masih sholat. Oke, siap. Probolinggo, Sumeneb, Tulungagung, Kota Malang, Banyuwangi, ini ada SMK Nurul Taqwa. Ini siapa ini? Dari mana ini? Nurul Taqwa ini dari Capdin apa dari lembaga ini? Izin saya remove ya untuk SMK Nurul Taqwa. Siapa sih? Capdin Jember Lumajang, tolong angkat. Ada Mas, ini. Siap. SMK Nurul Taqwa ini jadi siapa ini? Nggak tahu Pak. Oke, saya remove ya. Capdin Madiun Ngawi, Probolinggo belum kelihatan. Probolinggo. Halo Mas, ada. Oke, Mojokerto. Oke semua ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kita seperti yang sudah disampaikan sama Bapak Kasper tadi bahwa ada beberapa perubahan regulasi yang dimana tahun ini untuk penginputan pencairan LS BPOB swasta itu akan dilakukan oleh dinas masing-masing. Jadi tolong untuk diperhatikan mulai dari cara inputnya maupun cara uploadnya, jangan sampai salah, karena saat pembuatan
SPP itu memakai user login-nya cabang dinas masing-masing. Kita hanya bantu untuk upload di SPMLS-nya yang di untuk IP331 dari kita, sama dokumen yang untuk upload terlampir nanti akan dijelaskan juga sama Mas Faris apa aja sih yang sampai mana batasan-batasan dari cabang dinas ataupun dari tim masing-masing cabang dinas, karena ini hitungannya per cabang dinas. Memang untuk beberapa cabang dinas yang merger itu jadi satu nanti, mungkin contohnya Madiun Ngawi, nanti inputnya juga jadi satu, nggak sendiri-sendiri gitu ya. Ini akan diteruskan oleh Mas Faris sebentar lagi. Saya harap benar-benar diperhatikan dan ditanyakan apabila ada yang masih bingung, karena Zoom kita cuma sekali ini. Setelah ini kalau udah tanda tangani, segera di scan, di upload, dan bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tahun 2024 ini terkait dengan SIPOL untuk penginputan SPP hibah BPOPP khususnya yang swasta. Kenapa Bapak Ibu sekarang sudah ditangani oleh cabang dinas masing-masing melalui user masing-masing. Jadi Bapak Ibu dari awal BPOPP hibah ini anggaran pelimpahan kewenangan anggarannya ada di setiap KPA masing-masing. Jadi secara otomatis di SIPOL maupun di SIPD nanti akan dikerjakan oleh cabang dinasnya masing-masing atau KPA-nya masing-masing. Jadi untuk SIPOL Bapak Ibu kita nggak berlama-lama saja supaya kita segera bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain. Jadi untuk SIPOL user yang digunakan adalah user bendahara, user BPP yang Bapak Ibu gunakan. Jadi kita login dulu seperti biasa, kita login dengan usernya masing-masing. Setelah login, nah ini sementara dari penjelasan. Jadi Bapak Ibu, SIPOL ini mengadop atau bisa mengadopsi untuk pembuatan SPP itu dengan lampiran ya, dengan lampiran. Jadi kalau Bapak Ibu di lembaganya itu ada 100 penerima atau 80 penerima atau 80 lembaga, itu hanya bisa menggunakan satu SPP. Tapi kelemahan di SIPOL itu jika jumlahnya, jadi jumlahnya itu jumlah dalam satu program ya, satu kegiatan. Jadi kalau di SIPOL itu kan ada namanya program kegiatan ya. Kegiatan itu kan terdiri atas 3. Yang pertama itu program biaya personil untuk SMK, untuk SMA, dan untuk PK. Biasanya untuk PK dalam satu cabjin itu jumlahnya tidak melebihi 10 lembaga. Ini yang masih dibatasi oleh SIPOL. Jadi SPP yang Bapak Ibu buat jika memang dalam satu program kegiatan, dalam satu jenjang lembaga itu tidak lebih dari 10, maka SPP-nya harus dibuat masing-masing untuk setiap lembaga. Untuk tahun lalu karena kewenangan itu untuk sekretariat, maka kita bisa menggabungkan dengan cabang dinas yang lain. Nah, kalau saat ini karena memang pelimpahannya ini satu KPA, makanya kalau Bapak Ibu punya hanya memiliki seandainya 5 lembaga PK seandainya, atau pendidikan khusus atau SMP, maka nanti Bapak Ibu ya juga buat 5 untuk SPP-nya.
Jadi kalau jumlahnya itu terdiri dari 10 sampai dengan 100 penerima, jadi pembatasannya adalah minimal 10, maksimal 100 dalam satu jenjang sekolah. Jadi seandainya ya saya contohkan di sini adalah ada Caping Bojonegoro, misalnya Tuban dan Bojonegoro, itu lembaga SMK-nya lebih dari 100, mungkin terdiri dari 150 lembaga. Maka SPP-nya juga harus dibuat dua, jadi dipecah per 100 lembaga. Tapi kalau jika ada dalam satu Capim itu mungkin ada seandainya ada 102 lembaga, seperti apa? Berarti yang dua apa dibuatkan SPP masing-masing, ya tidak sebisa mungkin nanti seandainya ada 102 lembaga atau tidak melebihi dari 10 lembaga per SPP-nya, ya itu nanti di split aja, mungkin hanya 90 lembaga dengan 12 lembaga, jadi tetap ada 2 SPP yang dibuat. Tapi kalau ada 110 atau 111 berarti 100 dengan 11 lembaga itu. Jadi itu Pak Ibu, kita lanjut aja. Ini contoh SPP dengan lampiran penerima. Jika Bapak Ibu sudah login, seandainya itu yang pertama adalah di pencairan dana, yang kedua adalah di tombol plus. Itu seperti biasa kita buat SPP yang LS seperti biasa. Kalau sudah di tombol plus, kemudian kita masuk ke jendela pembuatan SPP. Yang pertama adalah kita pastikan di tab, itu kan ada 4 tab ya, SPP, kemudian penerima, rincian, dan SPM. Bapak Ibu di tab SPP ini ada kolom-kolom yang harus diisi. Yang pertama adalah di sebelah kanan atas itu ada langsung, jadi jenisnya jenis langsung. Kemudian sumber dana tetap kita pakai sumber dana umum. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi perbeda dengan LS yang mungkin Bapak Ibu pernah buat. Kalau Bapak Ibu pernah buat konstruksi dan lain-lain, ini bedanya adalah ini. Jadi nanti dipilih yang hibah bansos, atau bansos. Kemudian perangkat daerahnya di sini dinas pendidikan, nama bendaharanya sesuaikan, kemudian nama BPK itu tetap karena memang tidak ada namanya. Kemudian otorisasi staf itu diisi Dr. Anda Indah Purwati, karena memang verifikator di BPKAD kita adalah Bu Indah. Kemudian peruntukan atau konsiderannya adalah pembayaran hibah biaya personil, biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP. Seandainya jenjang SMK, Bapak Ibu mau buat jenjang SMK, berarti ditulis jenjang SMK swasta tahun 2024. Jika Bapak Ibu merger kabupaten ini contohkan kan Pacitan ya, jika merger seandainya ada Jember dan Lumajang, berarti disebutkan Kabupaten Jember dan Lumajang itu ya, jangan satu-satu, jadi tetap dibuatkan per jenjang per jenjang, tapi dibuatkan jangan dipisah kabupatennya, jangan ngomong Capim Jember tidak, tapi ngomongnya Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Berdasarkan, nah ini tetap harus ada berdasarkan SK Gubernur, ya, berdasarkan SK Gubernur Jatim, SK Gubernur Jatim. Nomor dan tanggal kan sudah di-share oleh Pak Kristi ya kemarin. Kalau ini sudah diisi, kemudian Bapak Ibu pindah ke tab penerima. Jadi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita ke pindah tab nomor 4 selanjutnya. Nah, di tab nomor 4 ini Bapak Ibu akan muncul kolom juga saja akan muncul kolom berikutnya penerima. Itu nanti diketik aja terlampir, alamat juga diketik terlampir, kemudian nomor SK kita isikan kembali, kemudian tanggal SK kita isikan kembali, bank, cabang, dan nomor rekening bank juga kita isi terlampir. Jangan lupa dicentang untuk tombol terlampirnya. Jika sudah, kita kembali ke tab berikutnya adalah tab rincian. Di tab rincian ini Bapak Ibu memasukkan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi di tombol plus itu tinggal klik, akan muncul jendela untuk mengisi kegiatannya.
Yang pertama adalah kegiatan, jelas Bapak Ibu tidak boleh salah ya, kalau memang harus SMK ya kita isikan ya personil untuk pendidikan untuk SMK. Kalau nanti bikinnya untuk SMA ya kita bikin SMA. Jadi per jenjang kita buatkan SPP masing-masing, tidak boleh bisa. Kemudian kegiatan itu diisi kode rekening, pastikan kode rekeningnya benar ya Bapak Ibu ya, jangan sampai salah. Dananya dana umum. Kemudian Bapak Ibu, item keterangan harga itu nggak usah diisi. Yang diisi berikutnya adalah jumlah. Jumlah itu jangan diisi, diisinya dengan angka 0, bukan dikosongi ya. Diisi dengan angka 0, bukan dikosongi. Kemudian kalau sudah, kita edit saja, langsung kita tombol edit, dan nanti akan muncul di jendela berikutnya. Itu sudah, jadi prosesnya sudah seperti itu. Kita nanti tinggal simpan saja, prosesnya selesai. Yang berikutnya Bapak Ibu, jadi itu tadi contoh pembuatan SPP jika dengan lampiran penerima. Yang berikutnya adalah contoh SPP jika memang penerimanya kurang dari 10 lembaga. Kita contohkan aja. Jadi tetap jendelanya yang pertama tetap kita harus bikin plus lagi Bapak Ibu. Kita bikin plus lagi di situ. Kemudian kita next. Nah, yang bedakan adalah pada saat diperuntukannya Bapak Ibu. Jadi diperuntukkan itu ada pembayaran hibah tetap untuk jenjang SLB swasta. Biasanya SLB swasta gitu atau PK swasta boleh. Oh ya, jenjangnya SLB. Iya. Topik. Ya. Ya. Jenjang SLB swasta pada ya ini pada baru nama lembaganya. Ini saya contohkan ya, SLB Kasih Bunda. Kemudian ternyata ada alamat yang harus diisi, tapi kami tadi sempat konsultasi sebentar dengan BPKAD, ternyata alamat ini tidak perlu diisi di peruntukan. Jadi nanti ini contohnya aja, contohnya ada alamat, ternyata setelah kami konsultasikan, Mbak Bipa konsultasikan tadi, tidak perlu diisi alamatnya. Jadi hanya nama lembaga, kemudian berdasarkan SKBUK nomor sekian dan sekian. Ini pembedanya, penerimanya. Nah, baru di penerima ini baru alamat Bapak Ibu isikan sesuai dengan DPA-nya masing-masing. Jadi nama penerimanya siapa, kemudian alamatnya itu diisi di sini, kemudian SKBUK, tanggal SK, banknya Bank Jatim, kalau memang Bank Jatim, karena memang nggak ada bank lain. Cabangnya ini Bapak Ibu perhatikan, kalau cabang Pacitan, ya berarti cabang Pacitan, kemudian nomor rekening banknya. Terlampirnya tidak perlu dicentang, terlampirnya. Kalau sudah, kita masukkan ke kolom rincian. Di rincian itu tetap ada yang diisi, jadi harus sudah diisi angkanya ya Bu Ibu ya. Jadi angkanya itu, jumlahnya itu harus diisi sesuai dengan nilai yang diajukan untuk lembaga tersebut. Kemudian edit, kembali ke SPP, kemudian kita simpan. Sudah ada 2 SPP perlakuan berbeda, yang satu dengan lampiran, yang satu dengan tidak dengan lampiran, karena memang kuotanya tidak mencukupi jika kita buat memakai lampiran. Ini kemudian kalau sudah kita buat, ini ada 2 SPP yang sudah kita buat tadi. Contohnya ada yang sudah ada nilainya, itu kan berarti sudah ada lembaganya. Nah, ini ada 2 SPP yang sudah dibuat. Kemudian Bapak Ibu ada tombol semacam apa ya, finder ya, klik ya, tombol klik itu diklik. Nah, itu diklik untuk memasukkan atau mengupload dokumen yang diperlukan. Jadi ini tombolnya nanti akan muncul seperti ini. Ada 2 dokumen yang tidak perlu Bapak Ibu isikan. Jadi ada 2 dokumen. Yang pertama adalah yang atas sendiri, laporan penelitian kelengkapan dokumen penelitian penerbitan SPMLS. Ini adalah laporan yang diterbitkan oleh BPK, jadi harus ditandatangani oleh verifikator di tempat kami dan Kasubag Keuangan atau pejabat penata usaha keuangan. Yang Bapak Ibu isikan hanya di
daftar rekening bank umum itu adalah satu file PDF yang berisi gabungan rekening koran untuk penerima pada SPP yang diajukan. Jadi kalau Bapak Ibu tadi mengajukan rekening penerima lampiran, berarti kalau ada 30 lembaga yang dimasukkan di lampiran, berarti rekening koran yang diupload juga 30 rekening koran. Jadi jangan semua kabupaten sampai isikan semua, entah itu SMA, SMK, karena memang jadi satu sampai upload semua, tidak. Jadi hanya yang ada di dalam lampiran. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah NPAD. NPAD ini juga berisi satu file gabungan dari seluruh lembaga yang penerima SPP. Jika memang 30 ya berarti 30 NPAD yang diupload hanya halaman 1 sampai dengan 3 yang sudah ditandatangani dan yang tanpa materai. Kemudian yang berikutnya adalah fakta integritas, adalah file PDF yang gabungan berisi fakta integritas seluruh lembaga dari jumlah SPP yang Bapak Ibu lampirkan. Kemudian dokumen lainnya, ini yang mungkin agak penting, adalah dokumen lainnya adalah satu file PDF berisi gabungan SKBUK. SKBUK mungkin sudah dibagikan oleh Pak Rizky, dari halaman 1 sampai halaman tanda tangan gubernur ya. Halaman 1 sampai dengan halaman tanda tangan gubernur. Kemudian disertakan juga lembaga-lembaga yang ada di lampiran SKBUK tersebut yang hanya Bapak Ibu lampirkan. Jadi kalau hanya 30 ya Bapak Ibu menstabilo 30 lampiran tersebut, 30 nama lembaga, kemudian ditambahkan dengan halaman terakhir atau tanda tangan lampiran. Itu nanti jadi nama lembaga-lembaga penerima di stabilo, kemudian dilampirkan dengan diakhiri dengan tanda tangan lampiran. Kemudian ditambahkan lagi file tersebut dengan scan KTP kepala sekolah semua lembaga yang di dalam SPP yang diajukan. Jadi itu Bapak Ibu sedikit banyak tentang pembuatan SPP. Apakah sampai ini aja? Ya, sampai sini saja. Jadi yang di cabang dinas sampai sini saja. Nanti proses selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Rizky untuk melaksanakan verifikasi sudah benar tidak, banyak pun juga nanti yang memasukkan juga Pak Rizky. Bapak Ibu hanya membantu membuat rumah di SPP, kemudian membantu mengupload mengupload kebutuhan untuk pencairan BPUPP swasta. Jadi itu Bapak Ibu yang diharapkan Pak Kasubag tadi, Pak BPK, sebisa mungkin sebelum atau di awal Mei, kalau bisa memang sebelum Mei, kita sudah bisa mencairkan seluruh kebutuhan pembiayaan untuk BPUPP swasta, kecuali dengan lembaga yang masih mungkin bermasalah, entah itu bermasalah pada saat penyusunan anggaran seandainya, atau bermasalah pada saat izin operasional yang belum lengkap, izin operasional yang belum ada, dan lain-lain. Selain itu kita langsung bisa membuat. Terkait NPAD nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Rizky bagaimana teknis NPAD-nya nanti, entah itu ada proses-proses yang harus dilewati, tanda tangan NPAD ini sudah sejauh mana, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Rizky. Gitu aja Mas. Matur nuwun atas waktunya. Jika memang ada pertanyaan monggo di shake hand aja terkait ini, nanti biar disampaikan Mbak Rizky dulu terkait terkait untuk NPAD, kemudian masih ada proses yang harus dilaksanakan dan lain-lain. Monggo Mbak Rizky bisa mendapatkan. Terima kasih. Nanti kalau mau ada pertanyaan monggo nanti pakai shake hand dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Faris ya terkait SIPOL, mulai cara kita input menambahkan di awal sampai akhir, tempat
Setelah itu nanti dengan bawa pulang untuk di-scan. Nah, sedangkan untuk SPP yang diinput di Sipol itu ini nanti akan saya sampaikan beberapa wilayah mana yang nanti membuat SPP terlampir dan beberapa wilayah yang membuat SPP-nya satu persatu karena jumlah lembaganya yang sedikit. Saya mulai langsung dari Kabupaten Nganjuk ya, Capdi Nganjuk. Capdi Nganjuk ini di data yang masuk di kami hasil verifikasi itu SMA 12, jadi nanti itu terlampir. Kemudian SMK sejumlah 48 itu juga nanti terlampir. PK-PLK-nya 15 nanti terlampir. Kemudian Capdi Lamongan. Capdi Lamongan untuk SMA 56 nanti SPP-nya terlampir. SMK 72 lembaga terlampir. Untuk yang Lamongan yang PK-PLK ini hanya 8 lembaga, jadi nanti 8 itu diinput satu persatu, jadi tidak terlampir ya Pak Enim. Berdasarkan itu Bondo, karena kan ini major, jadi jumlah SMA-nya 28 itu nanti digabung Bondowoso dan Situbondo. SMA terlampir, SMK juga gabung sejumlah 82 lembaga terlampir. PK-PLK Bondowoso tidak ada, yang ada hanya Situbondo, itu nanti binding satu-satu 4 lembaga. Kemudian Bojonegoro Tuban jadi satu juga, SMA sejumlah 44 lembaga. Pak, perubahan mendahului gitu. Jadi proses perubahan mendahului kalau memang ini saat ini ya, jadi saat ini proses perubahan mendahului ini adalah proses penginputan RAK sebelum validasi BPA. Kami di tempat kami menunggu proses itu Bapak Ibu. Kalau memang ini sudah selesai sebelum pencairan ya nanti mungkin bisa dilanjutkan nggak sekian lebih. Jadi untuk Jombang yang memang kemarin ada salah kode rekening hibahnya sebenarnya, jadi sama rekening hibah tapi pakai 02 itu nanti memang menunggu proses validasi DPA. Validasi DPA ini juga akan merubah anggaran di Sipol, jadi selain SIPD Sipol juga harus berubah. Ini prosesnya kalau memang ini menyusul, seandainya menyusul nanti kita susulkan aja, tidak berbarengan dengan yang lainnya. Jadi kita menunggu dulu prosesnya selesai dari validasi DPA kemudian PBD mendahului. Itu terima kasih, mungkin membantu menjawab. Ada pertanyaan lagi monggo nanti bisa scan atau seperti apa. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, menunjukkan sebelumnya kami dari teman-teman tim BPOBP dengan Mbak Rizky, Mas Dika juga di tempat kami mengucapkan minal aidin wal faizin sebelumnya, nama saya dan batin yang memang tadi kelupaan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan nanti monggo kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan bisa ke saya, Mbak Rizky atau ke Mas Dika terkait perubahan-perubahan pelaksanaan BPOBP khususnya penginputan SPP untuk BPOBP swasta. Untuk SIPD Bapak Ibu, SIPD karena dokumennya itu juga diminta SIPD karena ini proses validasi DPA di SIPD akan juga, jadi kita masih belum bisa menginput, kita belum bisa mencontohkan juga karena memang SIPD-nya juga belum bisa karena kita belum bisa ngambil DPA atau mengambil anggaran. Jadi ada pertemuan berikutnya untuk kita bisa buat SPP-nya SIPD karena akan tetap Bapak Ibu melaksanakan juga untuk penginputan SPP-nya di SIPD. Jadi sama Sipol juga buat SPP, SIPD nanti juga mengikuti. Sambil menunggu validasi DPA selesai kita tidak bisa mencontohkan terlebih dahulu. Jadi
nanti kita pertemuan berikutnya kita